Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat dan semangat ya teman-teman semuanya hari ini. Udah puasa keberapa nih kita hari ini ya? Semoga tetap semangat dan juga lebih meningkatkan keimanan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, walaupun dalam keadaan puasa, bagi yang puasa yang tidak juga harus lebih semangat berarti ya. Kita harus tetap, positif ya, positif dan juga semangat walaupun di jam berapa sekarang udah hampir-hampir mendekati buka lah. Harusnya lebih semangat lagi untuk buka nantinya ya. Ya, semoga teman-teman di sini masih fokus dan juga bisa memahami materi yang akan kita pelajari hari ini, oke? Ya, pertemuan kelima dan enam ya, pertemuan kelima dan enam ini sebetulnya bisa dijadikan satu, tapi nanti kita lihat dulu ya, kita lihat dulu kira-kira, sampai di mana materi yang bisa tersampaikan hari ini. Oke. Tentang, preferensi atas risiko dan juga kita akan belajar tentang kurva utilitas ya, utilitas. Sebelum dimulai, ayo kita siapkan lagi ya, siapkan lagi mentalnya, kesiapannya teman-teman, preparation untuk alat tulis dan lain sebagainya ya, karena di sini perlu dicatat teman-teman, ada yang perlu dicatat dan juga, untuk memudahkan nanti pemahaman selanjutnya ya. Jadi kalau mendengarkan itu ya hanya akan paham di saat itu saja ya, tapi kalau kita menulis bisa, kita bisa paham nanti untuk, kemudian harinya gitu. Jadi biasakan menulis, membaca dan menulis ya, membaca dan juga menulis. Siapkan lagi gelas kosongnya untuk materi yang akan kita pelajari hari ini. Ya, sebelum dimulai supaya perkuliahan kita berjalan lancar, minta tolong dipimpin doa ya, pimpin doa untuk kemudahan dan juga perkuliahan kita ini mendapat manfaat hari ini. Silahkan siapa yang mau pimpin doa? Fikri, Bu. Enggak, Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kita memulai kegiatan belajar. Alangkah baiknya kita berdoa demi kelancaran proses pembelajaran kita. Berdoa dalam hati masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Kang Fikri ya. Oke. Yang kemarin gimana tugasnya? Saya belum cek di litera sih, tapi jangan sampai nanti ini ya, tugasnya tuh menumpuk di akhir, karena tiap bab itu akan beda lagi pembahasannya. Jadi seharusnya tugasnya dikerjakan secara beruntut ya, beruntun. Jadi secara sistematis. Tiap minggu kalau ada tugas langsung dikerjakan. Karena hari ini kita akan ada tugas lagi, kalau tidak salah. Ya, akan ada tugas lagi. Tapi paham semua tugasnya? Bisa mengerjakan? Insya Allah bisa, Bu. Bisa ya. Pohon keputusan. Baru pohon keputusan kemarin. Sip. Hari ini tentang preferensi atas risiko dan juga kurva utilitas ya. Tujuannya nanti harapannya setelah perkuliahan kalian itu bisa eh, mampu mengambil keputusan dengan memperhatikan nilai risikonya yang dihitung dengan fungsi utilitas secara mandiri, bertanggung jawab, dan sistematis dan juga terukur. Kalau terukur berarti harus ada penilaiannya ya, ada penilaian kemampuan kalian bisa ternilai dari eh, terukur dan sistematis. Oke, ya. Untuk submaterinya kita ada sampai ke, harusnya ini ada satu lagi studi kasus, lupa. Ada contoh studi kasusnya. Contoh studi kasusnya. Oke. Nah,
tentang kriteria ekspektasinya, lalu nilai ekivalen tetap, pendekatan utilitas itu seperti apa, pengambilan keputusan berdasarkan ekspektasi utilitasnya, dan juga ada studi kasus. Nanti kalau bisa hari ini tuh sampai ke pendekatan utilitas ya, pendekatan utilitas, dan nanti minggu depan akan ke pengambilan keputusan dan juga di studi kasus. Review sebelum ke materi 5 dan 6 di pertemuan 3 dan 4 kita kan sudah ada bisa menentukan kriteria pilihan keputusannya, ada yang pilihan secara langsung, secara berdasarkan nilai ekspektasi yang kita hitung, dan juga berdasarkan nilai ekivalen tetap ya. Cuma yang nilai ekivalen tetap ini belum dibahas di pertemuan 3 dan 4 ya. Cuma sampai di pilihan langsung dan nilai ekspektasi. Kalau pilihan langsung ada berdasarkan dominasi nilainya, kita bisa langsung tentukan, bisa berdasarkan dominasi stokastik dan juga berdasarkan tingkat aspirasi. Sekarang kita akan belajar tentang nilai ekivalen tetap ya. Jadi ada menggunakan suatu kurva, namanya kurva utility ya untuk nilai ekivalen tetap. Nah ini saya tunjukkan supaya teman-teman tahu hari ini tuh kita belajarnya di area apa ya, di area mana, di bab mana. Jadi teman-teman bisa secara sistematis nanti untuk kriteria penentuan keputusan tuh ada apa saja sih. Salah satunya di nilai ekivalen tetap ini ya, pakai kurva utility. Nah, oke, sekarang akan kita tentang nilai ekivalen tetap. Nah, kurva utilitas itu disebutnya dengan kurva utilitas ya, penentuannya dengan kurva utilitas atau kurva utility. Nah, dia menggambarkan suatu nilai ataupun utility suatu keadaan tertentu bagi pengambil keputusan. Nilainya itu sama dengan peluang, tapi dia bentuknya itu antara 0 dan juga 1 ya. Utilitasnya 0 dan juga sampai dengan 1. Kalau 0 itu berarti utilitasnya jelek atau paling tidak disukai. Mendekati ke 1 berarti paling disukai, atau kalau 1 berarti utilitasnya sempurna ya. Jadi suka dan tidak suka. Kalau tidak suka paling tidak disukai itu 0 dan paling disukai itu 1. Ini kriteria untuk kurva utilitasnya ya. Kalau kemarin kan berdasarkan nilai ekspektasi ya ada peluangnya yang besar ya dan peluangnya yang kecil. Kalau utilitas sangat disukai, paling tidak disukai, 0 dan juga 1 dan juga 0. Oke, jadi karena dia like and dislike, jadinya setiap orang yang pengambil keputusan itu jadi punya kurva utility-nya masing-masing ya. Belum tentu misalkan Fikri ya, Fikri belum tentu sependapat dengan Saifullah gitu. Jadi ada like and dislike-nya beda-beda di sini ya. Tapi tetap dia akan terscoring nanti akhirnya. Jadi punya kurva utility-nya masing-masing karena setiap orang mempunyai preferensi tersendiri dalam menghadapi resikonya ya. Nah, untuk nilai numerik ya, numerik dari utility ini tidak memiliki arti intuitif yang khusus bagi pengambil keputusan ya. Jadinya untuk mencari nilai utility-nya biasanya dilihat pada ada kurva. Nanti ada beberapa tipe pengambil keputusan dan kurvanya sudah ada ya. Jadi kita lihat pada kurva, melihat berapa sih nilai yang berkorespondensi dengan suatu utilitasnya. Jadi kita perhatikan kurva, nilainya berapa, kira-kira like-nya berapa nih, nilai utility-nya berapa. Walaupun masih subjektif, tapi tetap ada patokannya di tipe pengambil keputusannya ya, seperti apa tipenya. Nah, kita akan bahas tentang kriteria ekspektasi keuntungannya dulu ya, kriteria ekspektasi keuntungan. Oke. Nah, pengambil keputusan kan ada kriterianya ekspektasi keuntungan ya. Untuk nilai ekspektasi itu ada kelemahannya, yaitu probabilitasnya pun walaupun ada probability tapi masih bersifat subjektif ya. Dan dia belum ada mencakup faktor risikonya. Risikonya apa saja sih dari probabilitas tersebut belum ada. Cuma ada nilai probability-nya. Nah, kita contohkan misalkan X ini mendapatkan tawaran untuk memilih alternatif ya, yaitu melempar mata uang logam uang Rp500 ya, atau
tidak melempar. Jadi ada dua, melempar atau tidak melempar. Kalau misalkan dia melempar uangnya, koinnya, jika keluar burung Garuda, probabilitasnya misalkan sama ya, 0,5, 0,5. Probabilitasnya 0,5. Nah, dia akan dapat hadiah 100 juta. Tapi kalau yang keluar itu angka, ya angka yang keluar itu harus bayar 50 juta rupiah. Nah, kalau X memilih tidak melempar, ia pasti mendapatkan 15 juta rupiah. Nah, kira-kira kalau misalkan dari contoh ini, dari ketiga pilihan, melempar, tidak melempar ya, ada dua, melempar dan tidak melempar, mau pilih yang mana kira-kira kalau kalian? Saya belum sebutkan tipe-tipe pengambil keputusannya ya. Mau pilih yang mana kira-kira? Lempar kalau ada dua kemungkinan, ada kalau keluar gambar berarti dapat 100 juta, tapi kalau keluar angka bayar 50 juta. Kalau kalian pilih tidak melempar dapat 15 juta. Kira-kira mau pilih yang mana dari sini? Tidak melempar, Bu. Tidak melempar. Fikri tidak melempar. Yang lainnya? Melempar, Bu. Melempar. Terus yang lain gimana nih? Melempar, Bu. Melempar, Bu. Adi melempar, yang lainnya banyak yang melempar ya. Jadi nanti kalian coba tetapkan dari kasus ini, pilih yang mana, nanti kita akan cari tahu kalian termasuk ke tipe pengambil keputusan yang seperti apa ya. Let's see nanti. Sebentar ya, ada kucing, kasihan, bentar. Oke, sorry, kita lanjutkan ya teman-teman. Suara saya aman? Udah kembali? Oke, aman ya. Oke, di kampus gak ada orang, jadi kucing-kucing pada berisik. Kasihan mereka. Oke, kita lanjutkan ya. Lanjutkan lagi. Jadi kita kalau ada seperti ini kan tadi ada dua kemungkinan ya. Jadi kalau ada kemungkinan dan ada nilai ekspektasi, berarti kita harus hitung nilai ekspektasi payoff-nya ya. Kalau melempar sebetulnya kita dapat berapa nih? Dapat berapa? Jadi tadi kan probabilitasnya sama-sama 0,5 ya. Jadi kita hitung nilai ekspektasinya. Kalau kita memilih melempar, dapatnya 25 juta. Tapi kalau tidak melempar, berarti dapatnya 15 juta gitu ya. Tadi udah ada yang milih melempar, ada yang tidak. Oke. Nah, kalau ada probabilitas seperti ini, jangan langsung diperkirakan yang keuntungan atau kerugiannya, hitung dulu payoff-nya. Hitung dulu ekspektasinya. Nah, jadi kalau misalkan menurut kriteria ekspektasi payoff ya, si X ini akan memilih melempar mata uang ya. Tapi kan tidak semua orang tuh berani mengambil resiko. Tidak semua orang berani mengambil resiko ya. Jadi ada sebagian juga yang lebih cari aman daripada nanti misalkan keluar angka bayarnya 50 juta gitu ya. Jadi ada yang sebagian tuh memilih juga tidak melempar dan langsung mending dapat yang udah pasti. Mending dapat yang udah pasti yaitu 15 juta misalkan. Nah, karena adanya pertimbangan mengambil resiko ini, maka kita dapat memasukkan fungsi resiko ya dengan konsep yang dinamakan konsepnya itu konsep nilai ekivalen tetapnya atau net ya. Nah, karena ada pengambil resiko, ada dimasukkan faktor atau fungsi resiko, jadi kita bisa menghitung nilai ekspektasi tetapnya, nilai ekivalen tetapnya.
Kalau berdasarkan nilai ekspektasi ya cuma kita hitung aja berapa sih payoff ekspektasinya. Cuma kan pengambil keputusan ada yang berani mengambil resiko, ada yang tidak. Kalau yang berani mengambil resiko, kita harus menentukan berapa netnya, nilai ekivalen tetapnya. Oke, ini adalah nilai ekivalen tetap ya. Jadi net itu, nilai ekivalen tetap itu suatu kejadian yang tidak pasti ya. Kejadian yang tidak pasti adalah nilai di mana si pembuat keputusan ini merasa tidak berbeda, merasa tidak berbeda antara dia menerima hasil ya yang dicerminkan dalam ketidakpastian tersebut atau menerima dengan kepastian suatu hasil dengan nilai tertentu. Jadi ada nilai yang tengah-tengah, nilai tengah-tengah antara dia menerima hasil yang dicerminkan dalam ketidakpastiannya ya dan juga menerima dengan kepastian suatu hasil dengan nilai tertentu. Ada di tengah-tengah antara itu yang disebut dengan nilai ekivalen tetap ya. Oke, jadi ada menentukan nih suatu nilai di mana pengambil keputusan merasa tidak berbeda ya antara menerima hasil yang dicerminkan dalam ketidakpastian dan juga menerima hasil dari kejadian yang pasti. Nah, untuk yang nilai ekivalen tetap ini adalah batas. Jadi disebutnya dia itu batas. Batas di mana pembuat keputusan dia bersedia untuk menukar alternatif yang dipilihnya ya. Jadi ada suatu nilai batas di mana pembuat keputusan itu bersedia untuk menukar alternatif yang dipilih. Jadi nilainya itu sebetulnya kita tetapkan sendiri. Nilainya kita tetapkan sendiri ya. Bukan nilai yang diperkirakan dari kejadian yang tidak pasti. Kita tetapkan. Tapi range-nya ada di mana nih nilai ini? Range-nya ada di sini. Dari ketidakpastian dan juga nilai yang sudah pasti. Kalau tadi misalkan contohnya kan yang ketidakpastian kita hitung ekspektasinya itu, nilai ekspektasi payoff-nya itu kan 25 juta setelah kita hitung. Nah, hasil yang sudah pastinya, yang kedua, yang ini menerima hasil yang pastinya kan kalau kita tidak melempar dapat 15 juta. Nah, berarti nilai netnya harus ada di antara 15 dan juga 25 juta. Itu yang disebut dengan nilai ekivalen tetap. Paham ya? Untuk net jadi range nilai yang kita tetapkan yang berada di antara ini nilai ketidakpastian dan juga nilai hasil yang sudah pasti. Oke, contoh lagi yang ini ya, yang netnya. Misalkan masih yang tadi deh, masih yang tadi untuk contoh soalnya. Mendapat tawaran untuk memilih alternatif yaitu melempar mata uang logam, ini sudah ya. Jadi kita hitung payoff-nya kalau melempar itu dapat 25 juta payoff-nya. Menurut kriteria ekspektasi payoff, maka kalau kita lihat payoff-nya, maka X ini akan memilih melempar mata uangnya. Tapi kan tadi tidak semua orang itu berani mengambil resiko ya. Ada juga yang lebih memilih, saya mending tidak melempar dan sudah pasti dapat 15 juta ya. Makanya kita harus tentukan nilai ekivalen tetapnya, nilai net ya. Oke, ini gambaran sedikit ya gambarannya. Kalau melempar dia dapat gambar maka dapat 100 juta. Angkanya kalau dapat angka ya 50 juta, terus nilai ekspektasinya 25 juta ya. Kalau X memilih tidak melempar pasti mendapat 15 juta. Ini kasus yang ada yang harus kalian pilih misalkan. Oke, pertama kita harus mencari netnya dulu. Net dari alternatif satu. Alternatif itu satu itu apa? Yaitu ketika kita melempar mata uang ya. Jadi kita tentukan berapa sih alternatif A. A itu kan ada di antara ya, ada di antara nilai alternatif A sehingga kalian pengambil keputusan atau X ini tidak membedakan antara alternatif A dengan alternatif melempar mata uang ya. Jadi kita tentukan di sini. Contohnya misalkan kita tentukan alternatif A-nya itu 10 juta, misalnya 10 juta. Kalau 10 juta kalian akan milih mana? Bandingkan 10 dan 25 juta, kalian akan milih yang mana? Kalau alternatif A-nya itu 10 juta, ya, jadi kalian akan milih yang mana? Bandingkan 10 dan 25 juta.
Berarti milih melempar atau tidak? Halo? Ini biar paham dulu. Nilai net. Mau pilih yang mana kalau alternatif A-nya 10 juta? Melempar, Bu. Pilih yang melempar ya, karena masih lebih besar yang 25 juta. Tapi kalau kita tentukan A-nya 15 juta, masih milih yang mana? Masih milih yang melempar, karena dapat 25 juta. Tapi kalau nilai A-nya 30 juta, nilai A-nya 30 juta, Memilih maka tidak melempar, Bu. 10 juta. ke antara 30 juta dan 25 juta, kalian pilih yang mana? 30 juta. 30 juta ya. Tapi kalau 22 juta, kalau 22 juta kan masih bingung antara kita mau lempar atau tidak nih. Dapatnya 22 juta, tidak beda jauh dari nilai ekspektasinya ya. Kalau 22 juta X pilih melempar, tetapi kalau lebih besar dari 22 juta pilih A ya, pilih A. Misalkan A-nya tadi kita belum tentukan ya, kita belum tentukan. Oke. Nah, jadi di angka 22 juta ini si X tidak membedakan pilihannya antara alternatif A dan juga melempar mata uang. Sehingga 22 juta ini dia jadikan disebutnya sebagai net ya, nilai ekuivalen tetap. Jadi harus ada nilai di tengah-tengah antara nilai ekspektasi ketidakpastian dengan nilai hasil yang sudah pastinya. Di sini netnya ditentukan oleh pengambil keputusan itu adalah 22 juta. Jadi dia tidak ragu nih, merasa tenang aja kalau dia tentukan harga batasnya, batas harganya 22 juta, nothing tulus antara dia dapat melempar atau tidak melempar ya sudah, seperti itu. Jadi ada nilai batas ambangnya ya, nilai minimal, nilai ridho, apa ya, nilai keridoan gitu. Jadi kesimpulannya dari contoh ini, X akan memilih alternatif tidak melempar karena lebih besar dari netnya ya, karena lebih besar dari netnya. Ya 25 juta lebih besar dari yang netnya. Jadi dia memilih tidak melempar dan sudah pasti memilih yang sudah pasti yaitu 15 juta. Seperti ada contohnya setelah ini untuk kita bisa tahu net itu seperti apa. Sekarang pendekatan utilitas dan sikap terhadap resiko. Nah, di sini selain net ya, ada pemilihan alternatif juga bisa dilakukan dengan menghitung nilai utilitasnya. Nilai utilitas itu tadi yang sangat suka dan sangat tidak suka. Kalau sangat suka 1, kalau sangat tidak suka 0 ya. Jadi tingkat preferensi seseorang, seberapa suka dia terhadap pilihan tersebut ya, tingkat preferensi seseorang terhadap keputusan yang diambilnya. Jadi utilitas ini mencerminkan bagaimana sih sikap pengambil keputusan dalam menghadapi resikonya ya. Nah, untuk alternatif yang harus dipilihnya sama dengan nilai ekspektasinya. Pilih nilai utilitasnya yang lebih tinggi. Nilai ekspektasi utilitasnya yang lebih tinggi. Oke. Jadi bisa disebut juga kalau teori utilitas itu teori perilaku konsumen karena ada preferensi ya, preferensi seseorang menilai suatu kesimpulan tertentu atau keputusan tertentu. Jadi makanya dia dipengaruhi kecenderungan pilihan psikologis pembuat keputusannya. Orang-orang yang suka resiko pun kalau misalkan kondisi psikologisnya lagi rentan ya itu akan berubah ya, itu akan berubah. Jadi tergantung dari psikologis si preferensi tersebut, si pengambil keputusan tersebut. Oke. Kalau kayak gini. Nah, untuk nilai utilitas
ada patokan ya, ada patokan untuk tipe-tipe pengambil keputusannya. Jadi ada disebutnya dengan kurva utilitas ya. Kurva utilitas itu bisa kalian gunakan untuk dikonversi. Jadi kita konversi nilai payoff-nya menjadi nilai utility. Kita konversi nilai payoff ke nilai utility-nya. Oke, disebutnya nilai utilitas ya relatif ya. Nah, ini untuk skalanya tadi kita sudah sedikit singgung ya. Skala utility 1 menyatakan keadaan atau nilai yang paling disukai, kalau 0 menyatakan keadaan atau nilai yang paling tidak disukai. Ini untuk konsepnya ya, konsep fungsi utility nanti kalian bisa dilihat di sini. Nilai itu tidak memiliki arti intuitif secara khusus ya, tapi dia bisa mencerminkan sikap pengambil keputusan terhadap resiko. Nah, ini terbentuk dari kumpulan ekuivalen tetap ya, hasil penjajakan preferensi pengambil keputusan, tapi dia konversi ke nilai utilitasnya. Nilainya 0 dan berkisar antara 0 dan sampai dengan 1. Nah, untuk menentukan atau menggambarkan kurva utilitas itu, dia adalah menggambarkan utility suatu nilai atau utility suatu keadaan tertentu bagi pengambil keputusan yang diperoleh berdasarkan menelaah preferensi pengambil keputusan. Ya, ada dua tahap untuk menentukan membuat kurva utility ini ya. Yang pertama, tentukan dulu batas nilainya. Tentukan batas nilainya. Nah, ini untuk menentukan batas nilai terendah dan juga tertinggi, sehingga nanti tercatat dalam fungsi yang akan dibuat ya. Lalu yang kedua, pengungkapan fungsi utility. Nah, ini untuk memetakan kumpulan titik netnya. Kumpulan titik netnya. Ya. Semakin banyak nilai ekuivalen tetapnya, netnya ya, yang diketahui, maka akan semakin mudah memperoleh fungsi utility-nya. Karena perhitungan nilai utility ini ada batasnya ya, mempunyai batas, maka untuk menghitung nilai selain dari yang diketahui, itu bisa digunakan cara interpolasi dan juga ekstrapolasi ya. Bisa kalian analisis menggunakan, kalau misalkan kalian gambar kurva ya, gambar kurva itu kan bisa pakai kertas kotak-kotak tuh, kertas apa ya, kertas yang kotak-kotak, jadi spasi ataupun jaraknya itu sama ya, sehingga bisa ditebak dari perpotongan garis antara garis X dan juga garis Y. Tapi kalau tidak, bisa juga kalian pakai cara interpolasi atau ekstrapolasi. Untuk caranya interpolasi masih ingat kan yang di ekonomi teknik? Ada rumusnya ya, ada rumusnya. Nanti coba kita cek lagi. Nah, seperti inilah contoh kurva utilitas ya. Untuk yang bawah ini adalah netnya. Jadi netnya itu nilai ekuivalen tetapnya nih. Kalau di sini kan bisa dibaca ya, bisa yang ada datanya di sini apa saja. Untuk netnya 25.000, maka nilai utility-nya atau tingkat preferensi kesukaannya itu adalah 0,5 ya. Di sini cuma diperoleh 2 data. Untuk yang 25.000 nilai utility-nya 0,5 dan yang 100.000 nilai utility-nya itu adalah 1 ya. Jadi dilihat perpotongannya antara sumbu X dan juga sumbu Y. Untuk nilai 50.000, 75.000 itu berapa nilai utilitasnya? Kita kan belum tahu nih. Nah, untuk menentukan nilai utilitas yang belum diketahui, karena 50.000 dan 75.000 itu ada di rentang 25.000 dan juga 100.000, maka bisa pakai cara interpolasi. Interpolasi ataupun kalian tarik garis seperti ini. Ini kan sudah ada garis lengkung dari 0 sampai 1 ya. Nah, ini tipe-tipe pengambil keputusan itu berbeda kurva lengkungnya ya, kurva lengkungnya berbeda. Untuk yang ini contohnya adalah lengkung yang ke atas. Nah, kalian nanti kalau di garis buku kotak-kotak tuh bisa ditarik garis yang 50.000 itu ke atas ya. 50.000 ke atas dan juga ditarik ke yang potongannya di mana sih? Takut salah juga. Karena ini nggak ada kotak-kotaknya.
Potongannya di mana nih? Berarti di sekitar 0,7 berapa nih nilai utility-nya. Bisa ditebak seperti itu, tergantung kurvanya lengkung ke atas, ke bawah, atau flat, datar ya. Nanti kita akan belajar tipe-tipe pengambil keputusannya. Untuk yang 0,7 untuk yang 75.000 berarti ada di sekitaran sekian untuk nilai utility. Ya, bisa digunakan cara seperti ini atau juga pakai cara interpolasi atau ekstrapolasi ya. Jadi untuk menentukan nilai ini titik-titik ini kalian pasangkan sumbu X dan juga sumbu Y-nya ya. Jadi menghubungkan titik-titik 0 dan 0 ya. Lalu kalau di sini kan X-nya 25.000 dan Y-nya 0,5 nih nilai utility-nya. Ini 0,5 berarti ya. Dan juga yang ini 100.000 nilai utility-nya adalah 1. Berarti sangat paling disukai yang 100.000. Jadi digabungkan titik-titik antara titik atau sumbu X dan juga sumbu Y-nya. Setelah kalau diperoleh semua titik-titik ini, maka kita baru bisa hitung nih nilai payoff-nya ya. Payoff-nya itu ekspektasi nilai utility-nya kita baru bisa hitung. Kalau sudah menentukan semua nilai utility-nya dari semua net yang ada. Nah, ada contoh. Nah, ini misalkan dari kasus yang tadi ya, kalian coba bisa nanti dicoba nanti ya dengan rumus interpolasi nih, Y sama dengan sekian ya. Jadi nanti akan ketemu nilai yang 50, yang berapa tadi yang belum ketemu ya. 50.000 dan 75.000. 50.000 dan 75.000 ya. Dan 75.000 itu berapa sih nilainya ya. Jadi berarti untuk yang 50.000 misalkan 50.000 Y-nya kan akan kita cari ya, Y-nya akan kita cari. Nah, Y1-nya ini adalah yang ini berarti yang X1 yang diketahui yang mana? Yang 25.000 ya. Kemana sih ke sebelumnya? Oh, bukan. Nah, 25, 0,5, 50 dan ini. Oke. Berarti nanti Y1-nya 0,5 ditambah, jadi kita tentukan dulu ya. Y-nya adalah yang nilai utility dari 50.000 yang akan dicari misalkan. Terus Y1-nya itu adalah nilai utility dari 25.000, 0,5. Terus Y2-nya berarti 1 ya. Y2-nya nilai utility dari 100.000. Terus kita akan cari nilai X ya. X-nya yang akan kita cari kan 50.000. X yang akan kita cari yang tadi titik 50.000. Nah, X1-nya adalah 25.000. Dan X2-nya 100.000 ya. Nah, nanti bisa coba dimasukkan ke rumus interpolasi ini berapa sih nilai Y untuk X-nya 50.000. Akan kita cari di kurva tersebut. Bisa cara ini atau cara yang tadi ya, cara kita pakai apa namanya ya, buku garis-garis kotak-kotak itu loh. Garis kotak-kotak kalian kan tentukan tuh nilainya akan jadi skalanya itu akan sama. Jadi kalian bisa tentukan dikira-kira nilai utilitasnya berapa. Nanti lebih mudah yang mana antara kedua itu bisa dipakai salah satunya ya. Oke. Ini berapa menit lagi? 4 menit lagi. Oke, selanjutnya kita akan belajar, nah, sikap pengambil keputusan terhadap risiko. Yang tadi saya jelaskan, nanti kalian bisa termasuk ke yang mana nih? Jadi ada 3 tipe pengambil keputusan, ya. 3 tipe pengambil keputusan. Yang pertama, dia termasuk ke penghindar resiko. Dia termasuk penghindar resiko, ya. Jadi nilai ekivalen tetapnya lebih kecil dari nilai ekspektasinya. Ya, jadi premi resikonya positif. Nah, untuk yang kedua, tipe yang netral. Kalau tipe yang netral itu, ya netnya itu sama dengan nilai ekspektasinya ya. Netnya itu sama dengan nilai ekspektasinya. Oke, kalau yang ketiga, dia termasuk ke pengambil resiko. Penghindar, netral, dan juga pengambil. Kalau pengambil resiko, nilai
netnya itu lebih besar dari nilai ekspektasinya. Jadi dia menetapkan standarnya itu lebih besar daripada nilai ekspektasi yang sudah dihitung tadi ya. Kalau tadi nilai netnya 25 juta, nilai ekspektasinya 25 juta, untuk si pengambil resiko dia akan menentukan nilai netnya itu bisa jadi 30 juta, bukan 22 juta kalau dari kasus yang tadi ya. Jadi ada 3 tipe ya, menghindar, netral, dan juga pengambil resiko. Oke. Kita akan belajar tentang yang udah ya, tadi sudah sedikit dijelaskan. Nah, ini adalah kurvanya. Yang tadi saya sebutkan, ada yang lengkung ke atas, ada yang lurus, ada juga yang lengkung ke bawah ya. Jadi untuk si penghindar resiko, kurvanya yang A ini. Yang A adalah untuk penghindar resiko. Tapi kalau untuk yang netral ya seperti linier ke atas garisnya karena nilai netnya sama dengan nilai ekspektasinya ya. Jadi di sini untuk yang netral. Sedangkan untuk yang pengambil resiko, yang ini pengambil resiko, nilai netnya itu lebih besar dari nilai ekspektasinya. Jadi dia kurvanya lengkung dari ke bawah ya, dari bawah ke atas gitu. Ini adalah kurva yang harus teman-teman hafalkan tiap tipe pengambil keputusan ya. Ada penghindar resiko, netral, dan juga pengambil resiko atau penggemar resiko, risk taker. Oke, kita akan sampai ini dulu deh. Ya, contohnya kita akan coba ke contoh. Misalkan seseorang dihadapkan dalam pilihan melempar sebuah koin ya, dengan peluangnya sama. Nah, kalau mendapat angka, maka uang yang didapatkan itu 1 juta. Tapi kalau gambar, jadi dia tidak akan mendapatkan apapun ya. Ini adalah gambar pohon pisangnya. Nah, kalau dia melempar dan dia mendapatkan angka ya, ini kalau dia dapat angka dapat 1 juta. Tapi kalau gambar ya tidak memperoleh apapun. Nah, dari sini kita harus hitung dulu nilai ekspektasinya ya. Nilai ekspektasinya berapa sih? Kita hitung dikalikan dengan probabilitasnya ya. Dengan probabilitasnya, jadi diperolehlah nilai ekspektasi payoff-nya itu 500.000. Kalau Zoom ini mati, bergabung lagi ya. Kita sampai ke contoh ini aja dulu. Sampai ke contoh yang tiap tipe pengambil keputusan. Nah, kalau misalkan seseorang menetapkan netnya itu 300.000 ya. 300.000 itu lebih besar atau lebih kecil dari ekspektasinya?